Halo Ibu, saya Lisa Sekshendra Putra dengan NIM 2018-38008. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang kondisi lingkungan terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Nah, tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh cahaya, air, dan garam pada biji perkecambahan kacang hijau. Oke. Nah, sebelum kita memulai percobaan, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan yang pertama adalah gelas sebanyak 6 buah, kemudian sendok, penggaris, plastik cover, dan kertas. Oh iya, tidak lupa juga ada karet yang akan digunakan. Oke. Nah, kemudian bahan yang digunakan adalah pertama, pasti yang pertamanya adalah kacang hijau, kemudian aquades, dan yang terakhir adalah karet dan garam. Kita turunkan dulu semuanya. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan substratnya terlebih dahulu, yaitu tempat tumbuh biji kacang hijaunya. Nah, substrat yang digunakan kali ini adalah kertas HVS. Nah, kertas ini nanti akan dilapisi sebanyak 3 lapis, dan nanti kertasnya akan direndam dalam larutan garam dan aquades. Kemudian kita sebanyak 10 biji kacang hijau, ini biji kacang hijaunya. Kita taruh di dalam sini ada sebanyak 10 biji kacang hijau. Oke, 3, 4, 5. Oke, kita gulung dulu, kemudian nanti kita taruh berikutnya yang kelima. Kacang hijaunya harus berada di tengah-tengah kertas. Sudah seperti ini. Kita kasih lapis dengan plastik cover ini digunakan supaya pada saat nanti kertasnya direndam, kertasnya tidak hancur ketika terkena air. Jadi plastik cover ini yang memperkokoh di kertas, dan kacang hijaunya tidak lari-lari kemana-mana dan tidak pindah tempatnya dari tengah. Oke, kita ikat plastik covernya dengan kertasnya seperti begini. Nah, dikarenakan di sini ada 6 wadah yang digunakan. Oke, di sini ada 6 wadah yang digunakan. Jadi gulungan yang kita harus buat juga harus sebanyak 6. Nah, ini masih baru jadi 1. Sisanya kita akan buat 5 lagi, kemudian kita taruh di dalam wadah sini. Oke, keenam dari kertas yang tadi kita sudah gulung. Oke. Nah, kemudian kita siapkan ya adalah 4 gelas yang tadi, kemudian nah, ini ada 6 sesuai dengan ini. Nah, jadi gelas yang pertama kita akan isi dengan aquades, kemudian gelas yang kedua kita isi dengan garam, begitu juga dengan yang ketiga yang ini. Nah, kenapa ada 6? Jadi 3 yang ini akan diisi di tempat diletakkan di tempat yang terang, dan yang 3 berikutnya ini akan diletakkan di tempat yang gelap.
Kita siapkan dulu yang gelas, yang gelap. Yang pertama kita isi dengan aquarius. Ya, oke. Kemudian kita takkan. Kemudian yang berikutnya kita taruh larutan garam. Ini dia larutan garam. Oke, taruh. Dan yang ketiga, tanpa kuas. Oke, ini kita sisihkan dulu. Sekarang berikutnya adalah yang gelas-gelas yang ada di tempat yang terang. Ya, kalau kita pertama kita isi lagi dengan es. Kita taruh. Kemudian larutan garam. Dan yang terakhir adalah tanpa aquarius. Oke. Nah, setelah itu kita letakkan yang seperti tadi saya bilang adalah di tempat yang gelap dan di tempat yang terang. Kemudian di setiap kita akan melihat pertumbuhan kacang hijaunya selama 4 hari. Nah, 10 di dalam sini adalah 10 kacang hijau dan kita akan menghitung tinggi rata-rata dari kacang hijaunya. Oke, kemudian setiap harinya akan diberikan. Oke, kita akan lihat perkembangannya selama 4 hari ke depan. Baik, ini adalah hasil dari dokumentasi pertumbuhan kacang hijau selama 4 hari. Ini adalah hari pertama dan hari yang kedua. Kemudian ini adalah hari yang ketiga dan hari yang keempat. Kemudian ini adalah grafik pertumbuhan kacang hijau yang ditempatkan di tempat terang. Dapat dilihat dari hari pertama hingga hari yang keempat. Untuk grafik dengan yang berwarna hijau itu merupakan aquades. Kemudian yang berwarna kuning merupakan kacang hijau yang diberi perlakuan garam, dan yang berwarna orange merupakan kacang hijau yang diberi perlakuan tanpa aquades. Begitu juga dengan grafik yang berada di tempat gelap, dapat dilihat pertumbuhannya. Nah, pembahasan dari praktikum kali ini adalah pada percobaan kali ini air berfungsi sebagai nutrisi yang akan menunjang pertumbuhan kacang hijau, baik kacang hijau yang ditanam di tempat yang gelap dan di tempat yang ada cahaya. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau menyebabkan pertumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya tidak secepat kacang hijau di tempat yang gelap jika dilihat berdasarkan grafik yang ada. Jika dilihat dari gambar, kacang hijau yang terkena cahaya memiliki daun lebih hijau dibandingkan dengan yang ada di tempat yang gelap, yaitu berwarna lebih pucat karena kekurangan klorofil. Hal ini juga disebut dengan etiolase. Kacang hijau yang berada di tempat gelap juga lebih cepat pertumbuhannya karena berusaha untuk mencari cahaya untuk fotosintesis. Dalam keadaan tidak ada cahaya, hormon auksin merangsang pemanjangan sel-sel sehingga tumbuh lebih panjang. Sebaliknya, dalam keadaan cahaya, kinerja hormon auksin menjadi terhambat dan menyebabkan laju pertumbuhan menjadi terhambat. Selanjutnya adalah pengaruh konsentrasi garam atau NaCl pada proses pertumbuhan kacang hijau, baik yang berada di tempat gelap dan tempat terang mengalami penghambatan, bahkan ada biji kacang hijau yang gagal dalam berkecambah. Konsentrasi garam yang tinggi akan menyebabkan terhambatnya proses berkecambahan. Benih gagal berkecambah, akhirnya terhambatnya imbibisi air ke biji dan selintas menurunkan modulasi pada akar. Nah, simpulan dari percobaan ini adalah air berfungsi sebagai nutrisi dalam pertumbuhan kacang hijau karena air mengandung zat-zat hara yang diperlukan kacang hijau dalam proses pertumbuhannya. Di sini juga intensitas cahaya mempengaruhi morfologi dan proses pertumbuhan kacang hijau. Tanaman yang berada di tempat cahaya yang kurang memiliki batang lebih panjang tetapi daunnya hijau pucat karena aktivitas hormon auksin. Sebaliknya, kacang hijau di tempat terang mengalami pertumbuhan lambat tetapi daunnya lebih hijau.
Pengaruh konsentrasi garam yang tinggi akan menghambat pertumbuhan dari kacang hijau, akibatnya terhambatnya imbibisi ke air dan salinitas menurunkan nodulasi pada akar. Oke, sekian percobaan kali ini. Sekian dan terima kasih.